Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di video awal tadi kita lihat adalah salah satu reka adegan di mana kejadian itu menimpa narasumber kami bernama Dio. Dan alhamdulillah Dio sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Dio. Waalaikumsalam. Selain Dio juga sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dio, dari video tadi itu bahwa kita melihat sama-sama pacarnya Dio saat itu minta tanggung jawab sama Dio ya? Iya, benar. Ya. Boleh diceritakan kok bisa sampai segitu jauhnya kalian berpacaran, sudah seperti orang suami istri, ini gimana ceritanya? Ya, berawal kami pacaran dan kami pun nggak sadar kalau kami itu udah ngelakuin hal yang ya sangat berdosa ya Mas. Ya. Awalnya saya nggak nyangka kalau pasangan saya itu hamil. Ya karena dia hamil, dia pun datang ke tempat saya dan meminta buat saya tanggung jawab atas kehamilan dia. Tahan dulu di situ, Pak Ustadz. Ini banyak anak muda yang berpacaran, kemudian sepertinya sudah lupa diri, sudah seperti orang suami istri melakukan hubungannya. Kira-kira nih Pak Ustadz, untuk anak muda kita ini apa yang harus mereka batasi sehingga itu tidak terjadi Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi cerita Mas Dio tadi bilang nggak sadar, nggak mungkin melakukan itu tanpa sadar, pasti penuh kesadaran. Tetapi para adik-adikku, para pemirsa yang dirahmati Allah, Islam tidak menuntunkan adanya pacaran. Yang ada itu saling mengenal. Pengenalan apa? Pengenalan sebatas untuk mengenal dia ini siapa, anaknya siapa, apa pikirannya, dan lain-lain sebatas itulah. Tapi yang tidak dibolehkan adalah seperti pacaran yang kemudian tidak lagi sekedar mengenal, tapi jauh dari hal-hal yang lainnya, bahkan melampaui batas kewajaran, seperti yang terjadi pada narasumber kita pada kali tadi diceritakan, yaitu melakukan hubungan suami istri yang tidak seharusnya dilakukan, karena itu hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang sudah resmi sebagai pasangan suami istri yang dinikahkan. Yang di luar pernikahan, maka itu namanya perbuatan yang diharamkan. Inilah Al-Quran surat Al-Isra menjelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'as sabila. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Mendekati aja tidak boleh, apalagi maksudnya mendekati apa? Anda sudah tahu bahwa ketika masuk di sana ada ruang setan, maka jangan terlampau jauh, gitu loh. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Karena apa? Itu adalah harkat martabat kemanusiaan, orang akan hilang di sana. Caranya bagaimana? Caranya adalah hindari, jauhi, sering berduaan. Makanya hadis Nabi menjelaskan, la yahluwanna rajulu bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah seseorang bersepit-sipat, maksudnya berdua-duaan, kecuali ada mahram yang mengikutinya, misalkan pamannya atau apa. Tapi anak muda sekarang paman ikut terus mengapain, kan begitu. Tapi itulah sesungguhnya agama memberikan panduan. Mas Dio, setelah pacar Mas Dio bilang hamil, kemudian reaksi Mas Dio apa? Saya dengar katanya sempat meminta untuk menggugurkan ya? Iya, awalnya kan namanya dia kan ketakutan juga ya Mas. Solusinya gimana ini? Saya bilang ya mau gimana lagi? Saya bilang dia sempat mau gugurin, minta cariin obat yang supaya bisa gugurin itu kandungan. Tapi karena yang kuasa kehendaknya lain, ya tidak terjadi dan saya pun sebenarnya nggak tega ya, namanya itu kan darah daging saya kan. Walaupun saya dosa, masa sih saya harus dosa lagi? Dan akhirnya saya pun supaya dia nggak takut, saya rayu, saya kasih arahan supaya dia
Tetap mempertahankan bayi itu. Iya, jangan sampai gugurin. Nah, karena dia ketakutan, takut orang tuanya tahu, dia pun kabur dari rumah. Dia kabur dari rumah? Iya, dia pun akhirnya ikut saya, kami pun sempat ngekos. Ngekos? Iya. Nah, sementara orang tua Mas Dio sendiri tahu? Tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, setelah itu kemudian setelah tinggal di kos sampai berapa lama bertahan? Karena kan yang namanya hamil kan biasanya orang pasti udah tahu makin lama makin besar. Iya, hampir ada kali 5 bulan dia ikut sama saya, Mas. Ya, di situ sebenarnya awalnya dia nggak pulang, tapi karena sayanya males kerja dan dia kan namanya orang hamil, katanya aku ini butuh perhatian katanya. Dari sejak dia hamil itu aku pun nggak tahu kenapa aku berbeda loh, Mas. Yang tadinya saya perhatian, tapi setelah dia ngisi anak hamil, saya agak kurang nggak perhatian, cuek, males-malesan. Ya tanpa saya sengaja dan nggak saya sadari, saya pun kasar ke dia karena tingkah laku dia yang beda itu. Akhirnya saya main tangan. Oh, jadi ada ribut-ribut di situ, berantem di situ. Sempat ribut. Nah, kemudian saya dengar katanya dia juga setelah ribut-ribut itu sempat kabur ya? Dari tempat kosan itu. Iya, dia kabur. Di situ saya berusaha buat nahan supaya dia nggak kabur. Tapi karena dia udah mungkin sakit hati ya, Mas, sakit hati banget. Akhirnya dia pun tetap melakukan kabur dari tempat saya. Setelah dia kabur ya dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Nah, Mas nyusul? Enggak, saya belum nyusul. Dia ngabari saya sekitar jam 1 malam, dia ngechat ke saya kalau dia itu pulang ke rumah, dia udah tahu mama sama papanya udah tahu kalau dia hamil. Iya, karena sudah usia kandungan 5 bulanan ya. Iya. Nah, di situ dia ngadu sama saya kalau dia itu diinjak perutnya, terus diinjak, dipukul sama orang tuanya karena nggak terima kalau dia itu berbadan 2. Kemudian Mas malam itu juga memutuskan untuk menyusul. Iya, saya pun langsung datang ke sana. Sampai ke tempat dia, saya pun bukannya disuruh masuk atau apa ya. Saya dihajar sama 2 bodyguardnya dia, itu anak buahnya dia, anak buah mamanya itu. Ya, supaya saya itu tanggung jawab maunya apa katanya. Saya bilang memang saya yang melakukan ini, memang saya yang salah. Saya yang dosa, tapi saya minta kasih kesempatan saya bilang. Saya sayang sama anaknya tante, saya bilang, sama anaknya ibu. Tapi di situ dia nggak terima. Akhirnya dia nyuruh orang 2 itu, bodyguardnya itu, buat ngebuk saya di depan rumahnya dia. Ya, halo Win. Halo sayang. Iya. Sayang, kamu di mana? Kamu kenapa, Win? Aku di sini sama kamu. Hah? Kamu digebukin sama mama kamu? Sama aku. Kamu di mana? Saya di depan rumah kamu, tenang. Kamu tenang aja, saya bakalan ke sana. Kamu nggak usah takut. Iya sayang, iya. Bentar ya sayang. Saya langsung ke sana. Win. Win, kamu mau apa? Ngapain kamu kesini? Aku mau ketemu sama Winnie. Mana Winnie? Ada perlu apa? Aku nggak ada urusan sama kalian. Mana Win? Pokoknya saya mau ketemu sama Winnie. Nggak bisa masuk, ngerti nggak? Winnie. Mana Winnie, Bu? Winnie mana? Aku ingin ketemu sama Winnie, Bu. Ngapain kamu kesini? Mau apa kamu? Kamu sudah merusak masa depan anak saya. Dia hamil. Salah saya apa ke kamu? Dan anak saya salah apa ke kamu? Pergi kamu dari sini. Enggak Bu, saya nggak mau pergi dari sini sebelum saya ketemu sama Winnie, Bu. Winnie mana, Bu? Saya mau bertanggung jawab atas kehamilan Winnie, Bu. Saya mau nikahin Winnie. Nikah? Kamu bisa apa? Buat apa? Mimpi kamu. Pergi. Enggak, aku tetap nggak mau pergi, Bu. Mana Winnie, Bu? Win! Kalian usir dia dari sini. Enggak. Bu, Win. Kita mungkin sebagai orang tua sedih melihat anak yang kita didik dari kecil tapi ternyata besarnya sudah melewati batas. Tapi tidak juga diperkenankan untuk orang tua melakukan kekerasan pada anak nih Pak Ustadz. Nah ini gimana nih Pak Ustadz hukumnya nih? Untuk orang tua yang seperti itu harus mendidik kayak apa nih Pak Ustadz? Ini memang sampai tragis sekali ya, dan memang ini menjadi pelajaran kita semuanya. Pentingnya para orang tua mengawasi, memberikan arahan pendidikan pada anak-anak kita. Tapi ketika kasus ini terjadi, maka yang kedua adalah akal kita mesti harus kita fungsikan. Apa maknanya fungsikan?
kita bisa memahami betapa emosinya seorang tua melihat anak gadisnya kemudian dihamili orang, misalkan kalau pacarnya otomatis kan amarah. Kenapa tidak dari awal bercerita mau meminang mau apa, itu kan bisa itu lebih awal, karena ini kan menyangkut ada dua hal penting, menyangkut kehormatan keluarga, yang kedua adalah menyangkut kehormatan beragama, yang ketiga adalah ya ini menyangkut masalah kehidupan sosial di masyarakat sana. Nah, ya, tapi kan yang tadi tidak dibolehkan adalah orang tuanya kemudian sampai kemudian anaknya sudah hamil kemudian diinjak dan seterusnya. Seharusnya ketika anak dalam keadaan seperti ini jangan dikira anak yang sedang tersesat ini itu pasti akan mengalami depresi kejiwaan yang luar biasa. Maka orang tua mesti harus dengan meskipun kita paham betul bahwa ini menimbulkan rasa malu yang luar biasa, tetapi mesti harus ada calling doll untuk apa? Untuk memotivasi anak ini jangan sampai melakukan perbuatan dosa yang lebih dalam lagi. Maknanya apa? Misalkan menggugurkan. Itu sangat besar sekali potensial untuk itu. Yang kedua ada melakukan apa? Orang bunuh diri dari untuk apa? Karena keluarganya disisihkan. Itu. Yang kemudian yang berikutnya adalah ketika ada tadi pacarnya tadi yang sudah menunjukkan sikap simpati, empati dan tanggung jawabnya, mestinya harus diselesaikan dengan cara ya sudah di atas karena sudah terlanjur. Ibaratnya nasi sudah menjadi bubur, mau diapain lagi ya? Bagaimana bubur itu masih bisa diselamatkan?